Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 3. Kita sampai bab kedua mengenai roda gigi helik. Ya. Seperti ini bentuk daripada roda gigi helik. Nah, sebelum kita membahas roda gigi helik, terlebih dahulu kami ingin menjelaskan mengenai modul. Ya, pada bab 1 untuk membuat roda gigi lurus atau spur gear, ya, itu diperlukan pisau. Ya, pisau untuk membuat gigi itu yang dinamai modul. Nah, pada roda gigi helik, untuk membuat roda gigi helik, membuat roda gigi bevel gear, ya, atau roda gigi miring, kemudian roda gigi worm gear atau roda gigi cacing, itu diperlukan modul. Semua ada modulnya. Nah, kami ingin menjelaskan apa itu modul, ya. Ini kan saya gambarkan supaya mudah dipahami, karena pada bab 1 tidak dibahas secara khusus mengenai modul. Ya. Membuat roda gigi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan dicetak atau casting atau pengecoran. Jadi membuat roda gigi itu bisa dengan cara dicor. Selesai dicor itu tetap di mesin juga, di proses pemesinan atau pada mesin milling juga untuk dihaluskan permukaannya. Setelah itu di hardening, misalnya begitu ya. Kemudian bisa juga dengan langsung, ya, batang silinder pejal begitu, ya, diproses machining atau proses pemesinan, ya, pada mesin milling atau mesin fresh, pada mesin scrap atau shaver, ya, baik itu konvensional maupun CNC, ya. Nah, pada mesin milling konvensional diperlukan pisau khusus untuk membuat roda gigi yang dinamakan pisau modul roda gigi. Ya, ini. Ya. Nah, yang mana untuk satu ukuran modul, ya, itu satuannya bisa milimeter atau inch, diperlukan 8 pisau yang berbeda. Itu bentuk profil, ya, roda gigi. Ya, seperti ini. Nah, simbolnya nanti M, ya. Untuk ukurannya tuh M. Nah, ini M. Ini M kecil sebenarnya, bukan M besar ya. M kecil. Kemudian angka 1 di sini ukurannya, artinya M1 itu satunya 1 mili ya. Kemudian 20 derajat di sini. Derajatnya di sini adalah sudut tekan, ya. Atau pressure angle. Kemudian nomor 5 itu nomor ukuran, nanti saya jelaskan ya. Kemudian Z26 sampai 34, di sini Z jumlah gigi. Ya. Nah, ini nomor 5 ini memberi keterangan bahwa jumlah giginya nanti 26 sampai 34. Ya. Artinya apa? Kalau kita ingin membuat roda gigi yang jumlah dari hasil desain kita itu jumlah giginya itu 26 sampai 34, itu pilih yang nomor 5 ini. Nomor 5 itu ini. Bukan jumlah gigi modul ini ada 26, itu bukan. Kalau ini di jumlah ya sedikit sekali. Jadi ini Z26 sampai 34 itu jumlah gigi roda gigi, bukan jumlah gigi dari pisau modul ini, bukan. Nah, kemudian M1 ini 1 mili itu di bab 1 kemarin atau di bab 2 ini, modul itu sama dengan, ya, kisar dikalikan dengan pi. Nah, kalau modulnya 1 mili berarti pitch-nya itu, ya, pitch-nya itu 3,14 mili. Jadi kira-kira tebelnya ini, ya, tebel dari modul ini ya 3,14 mm. Nah, begitu. Artinya begitu ya. Bukan tebal daripada
modulnya ini tebalnya itu 1 mili, bukan, tapi tebalnya 3,14. Ada rumusnya. Rumusnya ya sudah ditulis di bab 1, bab 2, bab 3 nanti ada juga. Nah, modul ukurannya itu ya ada M1, M1,25, M1,5 dan seterusnya. Ini sudah standar. Ya. Kalau kita misalkan menghitung ketemu modulnya itu 1,1 misalnya, kita memilih ke atasnya, bukan ke bawahnya. Yang dekat itu ke atasnya. Kalau ke bawahnya nanti giginya terlalu kecil, menjadi tidak kuat giginya itu. Dipilih yang lebih besar. Kalau hasil desain kita itu M-nya itu ketemu 1,1, kita pilih yang ke atasnya supaya tambah kuat itu. Tambah kuat giginya itu. Nah, kemudian nomor giginya, nah di sini 1 sampai 8 ya. Memang 1 sampai 8 itu artinya ini gigi nomor 1, nomor 2 dan seterusnya sampai 8 ya. Ya kayak ini misalkan nomor giginya di sini 1, 2, ini nomor 5 nih ya. Nah, kemudian diameter luar tuh ini ya, diameter luar dari modulnya itu misalnya di sini 50, kemudian lubang dari modulnya ini 22 mili ya, satunya mili. Ya, jumlah giginya 14 ya, gitu ya. Artinya jumlah gigi daripada modulnya ini ya, ini kan keterangan untuk modul. Nah, jadi modul itu seperti ini dipakai untuk membuat gigi-gigi roda gigi. Kemudian nah, misal di sini tadi pisau nomor 5 ya, pisau tadi nomor 5, maka jumlah roda giginya itu antara 26 sampai 34. Jadi kalau hasil desain kita itu jumlah giginya atau T-nya itu jumlah giginya itu ketemu 30 misalnya, ya kita pilih yang nomor 5. Kita pilih yang nomor 5. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya mengenai modul ya. Nanti juga akan kita videokan ya, bagaimana cara membuat roda gigi melalui mesin milling konvensional, mesin CNC ya, dan sebagainya, banyak cara. Nah, di sini roda gigi helik ini keistimewaannya dia lebih halus ya dari segi kontak dan mampu menahan beban yang lebih atau torsi yang lebih besar daripada roda gigi lurus ya. Makanya ini lebih mahal. Jadi untuk mobil-mobil atau sepeda motor yang harganya mahal itu salah satu diantaranya ya material roda giginya lebih baik ya, dari segi kekuatan, dari segi kehalusan, getarannya itu getarannya lebih halus, suaranya juga lebih halus ya, tidak seberisik roda gigi lurus spurgir yang bab 1 itu, tapi mahal. Nah, begitu ya. Nah, kemudian istilahnya ini kita ringkas saja supaya mahasiswa tidak bosan ya. Di sini ada sudut helik ya. Sudut heliknya itu di sini dibentuk dari sumbu porosnya ini dengan kemiringan gigi ya, kemiringan gigi alfa ini sudut heliknya. Kemudian di sini ada kisar aksial atau axial pitch ya, disimbolkan PC, C-nya ini sirkuler ya, sirkuler, P-nya pitch. Nah, ini sudut yang dibentuk sudut, jarak yang dibentuk dari garis sumbu dengan antara ujung giginya. Jadi antara ujung giginya itu di situ ya. Nah, di sini ini ujung gigi yang arah miring. Nah, kemudian kisar normal pitch, normal itu N itu selalu tegak lurus. Jadi tegak lurus, jadi jarak kisar ya antara ujung
dengan ujung tapi tegak lurusnya. Nah, sehingga PN ini lebih pendek daripada PC, atau nilainya lebih kecil, PN ini lebih kecil daripada PC. Nah, hubungan antara PN dan PC dan alfa itu ya otomatis PN itu sama dengan PC dikalikan dengan ini cos alfa. Nah, di sini. Kemudian hubungan antara pitch aksial PC dengan lebar permukaan itu PC sama dengan B tangen alfa. Nah, di sini ya. Nah, di sini. PC sama dengan B tangen alfa. Kemudian di sini ada beban gigi normal, itu komponennya beban tangensial dan beban aksial. Nah, di sini. Beban gigi normal itu beban yang tegak lurus dengan permukaan gigi. Nah, permukaan gigi karena dihelik atau miring, miringnya miring bisa miring lurus, bisa miring melengkung, ya. Gitu. Nah, itu komponen itu cabangnya atau bagiannya. Bagian itu kalau dijumlah ketemu utamanya, ya gitu ya. Nah, WT itu yang dia tegak lurus dengan apa? Dengan sumbu poros. Nah, WT ini berhubungan dengan torsi. Artinya torsi itu sama dengan WT ini dikalikan jari-jari dari giginya ini, bukan poros ya, giginya ini. Ya. Kemudian WA ini aksial. Nah, aksial itu ya aksis ya sejajar dengan aksis. Aksis itu sumbu. Nah, begitu WA ini. Sehingga WT ditambah dengan WA itu besaran vektornya sama dengan WN. Nah, begitu ya. WN ini. Sehingga hubungannya seperti ini. WA sama dengan WN dikalikan sin alfa di sini atau sama dengan WT dikalikan dengan tangan alfa. Jadi ada hubungan WA, WN dan WT di sini. Kita singkat. Nah, jadi ada ilmuwan yang merekomendasikan lebar permukaan minimumnya itu ya sama dengan 1,15 PC per tangan alfa. Nah, PC-nya sendiri itu sama dengan pi kalikan M ya tadi ya. Sehingga modul sendiri itu sama dengan PC per pi. Jadi kalau modulnya itu 1 berarti PC-nya 3,14. Artinya modulnya itu 1 mili, PC-nya 3,14 mili. Nah, di sini jaraknya 3,14 mili. Artinya jarak ujung dengan ujung. Jarak ujung dengan ujung ini giginya. Berarti modulnya itu ya ketebalan modul itu. Nah, gitu ya, PC ya ketebalan modul itu. Nah, ada juga yang membuat aturan ya. B-nya ini dibatasi dia antara 12,5 modul, artinya 12,5 dikalikan modul itu lebarnya. Kalau modulnya ketemu 1 mili, ya berarti B-nya di sini 12,5 mili. Nah, begitu ya. Itu sampai 20 modul, 20 kalikan modul. Nah, M ini modul ya. Kemudian DP lebar permukaan menjadi 1,5 dp. Jadi hubungannya begitu ya. B-nya hubungannya sama dengan 1,5 dp sampai 2 dp. Meskipun 2,5 dikalikan dp, diameter pitch-nya itu bisa juga digunakan. Nah, kalau double helical, jadi pitch-nya itu double gitu ya. Maka lebar permukaan minimumnya itu aturannya seperti ini. B sama dengan 2,3 PC per tangan alfa. Ya, dirubah PC-nya menjadi PM. Nah, tapi dibatasi maksimumnya. Tadi ini minimumnya, maksimumnya itu ya kisaran antara 20 dikalikan modul sampai 30-nya modul. Nah, gitu. Kalau dia single helical gear, sudut helik berada pada kisaran 20 derajat sampai 35 derajat ya. Nah, untuk yang double itu bisa 45 derajat. Itu sudut heliknya. Jadi sudah separuhnya siku yaitu ya. Kemudian jumlah gigi ekuivalen ya, jumlah gigi ekuivalen. Di sini jumlah gigi ekuivalen sama dengan T per cos pangkat 3 alfa. Nah, T di sini
jumlah gigi aktual. Ya, aktualnya itu ya misalnya seperti ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai mungkin jumlahnya 40 gitu ya. 40 gigi jumlahnya. Ya, ada yang di sini miringnya miring lurus, di sini ada gigi yang membentuk melengkung ya. Nah, TE ini ekivalen ini dia tidak nyata, tidak aktual. Yang aktual tuh T di sini. Nah, untuk apa TE di sini? Nah, ini para ilmuwan itu TE ini dipakai untuk suatu pendekatan-pendekatan, ya suatu cara karena diperoleh dengan eksperimen itu untuk mencari Y aksen di sini. Y aksen itu faktor bentuk gigi. Ya, ini pasti hasil percobaan ya, melalui hasil percobaan. Nanti hubungannya TE tadi untuk mencari Y aksen. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kekuatan roda gigi helik. Nah, kekuatan roda gigi helik di sini ada pinion dan gear. Ini kontak secara bersama-sama, otomatis modul yang dipakai untuk membuat gigi pinion dan gigi gear di sini walaupun diameternya itu berbeda, gear di sini yang lebih besar karena dia digerakkan, giginya besar. Nah, ini modulnya sama. Ya, modulnya sama, ya kisarnya sama, modulnya sama. Yang berbeda itu hanya jumlah giginya saja. Kemudian beban tangensialnya atau WT ini sama. Sama yang bekerja pada gigi pinion, pada gigi gear di sini gigi-giginya itu sama, menerima beban yang sama WT. Nah, begitu ya. Nah, di sinilah posisinya beban tangensial. Nah, beban tangensial itu menurut Mr. Lewis ya, dinamakan persamaan Lewis ya. Itu sigma O kalikan CV dikalikan B kalikan B kalikan M kalikan Y aksen. M-nya modul, CV di sini faktor kecepatan, jadi dipengaruhi nilai kecepatan dan ini juga hasil percobaan ya, bukan analisa. Nah, baru sigma O di sini itu diperoleh dari sifat material. Material misalkan baja bahasanya gigi itu ya agak keras, baja karbon menengah begitu ya. Tapi bisa di machining ya seperti poros gitu ya. Nah, tegang statis yang diizinkan ya, ini berada ini dari hasil pengujian, tidak boleh dipakai beban yield yang nantinya ketika kena tegangan yang besar dia bisa berdeformasi, juga tidak boleh sampai tegangan patah. Jadi sekian persennya dari patah atau liat ya, tergantung penelitian nanti. Kemudian B di sini lebar permukaan ya, Y aksen di sini ya itu faktor bentuk gigi itu masing-masing ilmuwan itu mengeluarkan rumusannya ya. Nah, di sini dalam satu poros di sini ada roda gigi lurus atau spur gear, ada helical gear. Karena memang helical gear dan spur gear itu satu jenis roda gigi yang sama, yaitu roda gigi lurus. Karena memang porosnya itu sejajar. Ya, bisa secara bersama-sama dalam satu rangkaian. Nah, nilai daripada faktor kecepatan atau CV itu seperti ini. Ini dari hasil pengujian. CV sama dengan 6/6 plus V itu syaratnya kecepatan linearnya atau kecepatan linearnya itu 5 meter per sekon sampai 10 meter per sekon. Kemudian kalau 15/15 plus V itu seperti ini, 10 sampai 20 meter per sekon dan seterusnya. Lupa kalau misalnya nanti persis 10 meter per sekon kita pilih rumus yang mana Pak? Ya bisa dua-duanya. Bisa Anda pilih yang atas ini atau yang bawah ini, boleh-boleh saja. Kemudian beban gigi dinamis. Dinamis itu pasti berhubungan dengan kecepatan di sini. Itu sama dengan beban statisnya WT plus di sini rumus ya dari hasil percobaan. Nah, seperti ini ya.
pasti dipengaruhi oleh kecepatan karena dinamis. Jadi beban dinamis itu lebih berat, lebih besar lagi. Kemudian beban gigi statis atau kekuatan ketahanan gigi. Ya. Nah, di sini kaitannya dengan geser. Itu sama dengan WS ini sama dengan ya sigma E, ini WS-nya statis ya, statis gitu. Sigma E dikalikan dengan B lebar permukaan dikalikan dengan Pi kalikan M kalikan Y aksen. Kemudian beban kausan gigi maksimum untuk roda gigi helik yaitu WW, artinya wear ya, wear gitu ya tulisannya ya. Kausan itu sama dengan dP kalikan B kalikan Q kalikan K per cos kuadrat alfa. Nah, ini sudut heliknya selalu masuk. Di sini juga begitu, selalu masuk ya. Nah, dP ini diameter pinion. Nah, Q di sini dipengaruhi sama K di sini sebuah konstata dari hasil percobaan ya. Nah, seperti ini. K ini dipengaruhi oleh sifat material di sini sigma ES ya. Ini dari hasil pengujian ya. Ketahanan gigi ya dari hasil pengujian. Nah, Q-nya ini faktor rasio di sini. Nah, ini biasanya diberitahu. Nah, tujuan utama daripada perancangan atau mata kuliah elemen mesin 3 ini yang membahas masalah gigi itu agar mahasiswa itu bisa membuat roda gigi seolah-olah begitu ya. Ketika diberitahu ya gigi ini digunakan untuk mentransmisikan daya sekian misalnya ya 15 kW ya, kita disuruh membuat roda gigi. Kalau tidak begitu kita memilih roda gigi yang seperti apa. Nah, begitu ya. Paling tidak itu kita memilih roda gigi yang pitch-nya itu berapa. Ya. Jangan sampai nanti kita memilih roda gigi ternyata roda giginya itu rusak. Giginya rampal atau giginya itu patah. Atau permukaan giginya itu aus. Karena apa? Kita salah memilih roda gigi. Itu paling tidak seperti itu. Kalau mahasiswa Poltek itu membuat roda gigi beneran. Apalagi Polban, Politeknik Bandung. Polines, Politeknik Negeri Semarang. Karena ada kawan-kawan yang memang mengajar di sana. Jadi membuat roda gigi. Nah, ini contoh ya, contoh. Memang diberitahukan selalu bahwa di sini misalnya sepasang roda gigi helik mentransmisikan daya 15 kW. Nah, 15 kW itu sama dengan 15.000 watt. Ya. Nah, itu informasi selalu ada seperti ini. Karena memang gigi itu digerakkan oleh diesel ya, atau digerakkan oleh motor listrik. Dan motor listrik itu pasti ada pemberitahuan dayanya sekian kilowatt. Atau kalau diesel itu diesel yang berapa PK. Nah, itu digunakan untuk mentransmisikan ya. Pasti dari diesel itu di situ kan putarannya pasti di situ ada informasi putarannya. Kemudian ada juga informasi dia digunakan untuk apa. Nah, kita menggunakan diesel itu untuk apa? Putarannya dikecilkan atau dibesarkan. Nah, itu pasti ada roda giginya di situ. Kalau mesin bor sumur misalnya, itu kan pasti ada pakai roda gigi pelan-pelan dia. Nah, seperti itu. Pasti ada informasi daya. Nah, di sini langsung kita buat penyelesaian diketahui di sini. Maka diketahui kalau kita ingin mengurai secara gamblang mulai dari depan daya 15 kW. Ya, 15 kW di sini P simbolnya itu sama dengan dijadikan standar ya satuan SI 15 kali 10 pangkat 3 watt di sini. Kemudian giginya adalah 20 derajat. Nah, ini C sama dengan 20 derajat ini artinya sudut tekan ya. Sudut tekan. Kemudian memotong bidang diametral sudut tekan dan mempunyai sudut helik
45 derajat. Nah, ini alfanya 45 derajat. Nah, di sini ada sudut tekan, kita memotong bidang diameter atau sudut tekan ya. Selanjutnya, pinion berputar 10.000 rpm. Nah, kita tulis putaran itu simbolnya N, kalau pinion NP 10.000 rpm. Nah, di sini dan mempunyai diameter pitch 80 mm. Nah, diameter berarti D, pitch berarti P. Tapi di sini P ini diameter pitch-nya bukan pitch untuk gear tapi pinion. P-nya ini pinion ya. DP sama dengan 80 mm. Dijadikan meter sama dengan 0,08 meter. Jadi mahasiswa itu ketika menghadapi persoalan ya, itu diurai satu-satu saja, jangan ketinggalan ya. Jangan sampai lompat-lompat ya. Kemudian roda gigi gear mempunyai diameter pitch 320 mm. Nah, berarti DG, diameter gear 320 mm dijadikan meter 0,32 meter. Kemudian di sini ada lagi, jika roda gigi dibuat dari baja cor yang memiliki kekuatan statis yang diizinkan 100 megapascal, jadi kekuatan statis yang diizinkan ini dari hasil uji tarik ya. Nanti yang diizinkan itu bacanya sekian persen dari yieldnya itu sekian persennya itu juga tidak sembarangan, pasti dari hasil percobaan ya. Untuk menentukan sekian persen itu dari percobaan. Kita ini tinggal ketemu 100 ini tinggal pakai saja, tapi asal usulnya seperti itu ya. Nah, artinya karena tegangan atau kekuatan dari gigi ya itu antara pinion dan gear itu sama, maka sigma OP dan sigma OG itu 100 megapascal. Nah, megapascal itu sama dengan newton per milimeter persegi. Kemudian di sini pertanyaannya, tentukan modul yang sesuai dan lebar permukaan dengan pertimbangan kekuatan statis. Dan periksa keausan roda gigi, diambil sigma ES itu 618 megapascal, itu dimasukkan di sini sigma ES. Jadi kekuatan statisnya atau sigma ES-nya itu 618 megapascal. Nah, ini dijadikan newton milimeter. Sama dia, megapascal itu sama dengan newton milimeter persegi. Nah, kita selalu disuruh mencari modul. Mencari modul untuk apa? Ya, tujuannya supaya kita membuat roda gigi. Kalau kita nggak membuat roda gigi, kita beli gigi. Nah, begitu ya. Beli roda gigi dengan modul seukuran itu. Misalnya modulnya ketemu 1. Ya, berarti kita memilih roda gigi yang modulnya itu 1. PC-nya berapa? Yang PC-nya 3,14 mm kalau modulnya sama dengan 1 mili. Nah, gitu. Nah, M modul, B lebar permukaan. Nah, ketika pinion dan gear di sini dibuat ya, di sini dibuat dengan bahan yang sama yaitu baja cor. Oleh karena itu pinion adalah yang terlemah karena dia kecil. Ya. Jadi didesain berdasarkan pinion ya. Nah, selalu di sini kalau sudah ada daya P, ada putaran, nah kita selalu mencari torsi. Torsi untuk apa? Ya untuk mencari di sini beban tangensial. Karena beban tangensial di sini itu sama dengan torsi dibagi dengan R. Ya. R jari-jari. Nah, jari-jari itu sama dengan diameter dibagi 2. Karena di sini punyanya pinion, dia P, DP. Ini torsi punyanya pinion, NP. Jadi pinion dan gear itu torsinya berbeda. Sedangkan dayanya itu sama. Daya itu nggak boleh berkurang. Berkurang itu hanya karena ada gesekan-gesekan saja. Sedangkan torsi itu kalau sudah diameternya itu berbeda, jumlah giginya berbeda, itu torsinya yang berbeda. Tidak ada yang memberitahu, oh torsinya sekian. Tidak. Data itu selalu yang diinformasikan itu adalah P atau daya. Kalau motor listrik, ya kita bisa cek dayanya berapa itu dari arusnya itu. Harusnya itu berapa ampere, itu bisa diukur itu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini satuannya torsi itu
Di sini ketemu Newton meter, nilainya 14,32. Ini mahasiswa sering salah ya. Kadang-kadang memasukkan nilai-nilainya itu benar tapi mencet kalkulatornya itu salah. Nah, ini yang sering terjadi. Karena saya kan sudah pengalaman puluhan tahun mengajar mesin ini, mahasiswa ini sering salah. Datanya dimasukkan sudah benar, tapi mencet kalkulatornya itu salah. Kalau salah ya salah. Karena nanti modulnya salah, membuat giginya pasti salah. Membuat gigi salah, ya nggak kepake, kan gitu. Ya. Makanya di sini latihan teliti. Karena nanti kalau sudah bekerja, ya menghitung itu salah, apalagi dihitung itu nilai uang. Ya, itu berisiko. Makanya dari sekarang ini mahasiswa dilatih untuk teliti. Nah, begitu ya. Kemudian jumlah gigi pada pinion itu TP, ya, jumlah gigi pinion TP. Nah, TP ini sama dengan DP per M, sama dengan 80 per M. M-nya modul, modul itu yang dicari ya. Kemudian juga gigi ekuivalen itu TE, rumusnya ini dimasukkan semua, ketemu 226,4 per modul, itu TE ekuivalen. Ekuivalen ini ya jumlah gigi yang kayak semacam stagnasi lah begitu ya. Artinya tidak nyata. Yang nyata itu TP-nya ini. Ya. Nah, ini dipakai TE-nya ini untuk sini. Jadi ya faktor untuk gigi untuk pinion pada sudut 20 derajat ini nilai ini dari hasil percobaan otomatis mahasiswa diberitahu bahwa rumusnya YP aksen itu ini begitu ya. Tinggal masukkan saja sehingga ketemu YP aksen. Kemudian kecepatan kelilingnya itu sama dengan sebenarnya kan kecepatan keliling V di sini atau itu PDN per 60. Nah, itu hubungannya dengan diameter dan putaran. Nah, itu sama dengan ini dimasukkan ketemu sekian. Nah, ketika ketemu V-nya 42 meter per sekon, nah di sini tadi di faktor kecepatan tadi, nah berarti di atas ini. Di atas 20 meter per sekon pakai rumus ini. Nah, gitu ya. Nah, rumus tadi ini. Nah, sehingga ketemu CV, kemudian modulnya rupanya dipilih di sini antara 12,5 sampai 20 ini, ya anggaplah B-nya sama dengan 12,5 M. 15 M juga boleh, 20 M juga boleh. Silakan ya. Yang penting itu punya dasar. Kemudian beban gigi tangensial ya itu dimasukkan tadi WT-nya ketemu 358 di sini ya. Nah, 358 Newton dimasukkan ya. Kemudian sigma OP diketahui, CV ketemu dari perhitungan tadi ini 0,104 dimasukkan ke sini, B-nya 12,5 M dimasukkan, P-nya itu sudah otomatis ya. M-nya ya M itu sendiri, YP aksen itu ketemu ini ya. Ini YP aksennya ya. Nah, ini dengan metode trial and hit. Trial itu coba, hit itu sukses, bukan trial and error ya. Coba dan salah, coba dan salah, coba dan salah terus enggak ada pernah bener, enggak pernah suksesnya. Nah, ini kita rubah ya metodenya trial and hit. Coba-coba terus salah sampai dia sukses. Ya. Sehingga diperoleh M itu sama dengan 2,3 mm. Nah, karena dia 2,3, tadi kita buat aturan ya. 2,3 ketemunya 2,3. Nah, 2,3 enggak dimasukkan di sini 2,25 ya. Tapi 2,5 dibulatkan ke atasnya. Jangan sampai di bawahnya. Kalau di bawahnya nanti giginya cepat patah. Ya. Artinya giginya lebih kecil. Nah, akhirnya sudah ketemu lebarnya itu sekian. Ketemu ya 12,5 M. Jadi gigi kita membuat gear ya dengan menggunakan modul yang ukurannya 2,5 mm ya. Kemudian lebarnya itu 32 mm. Nah, jadi kita kalau memilih, kita nggak bisa membuat gear
Pak, saya kan nggak pernah diajarin membuat gigi. Ya, Anda sebagai ilmuwan, ya calon sarjana ini ya memilih. Makanya perencanaan mes itu sebenarnya di situ. Ya, ya kita pilih nanti di pasaran yang kalau modulnya 2,5 ini berarti pitch-nya berapa? Ya rumusnya tadi ini pitch-nya berapa? Ya, ini tadi. Dikalikan pitch-nya itu ya modulnya itu dikalikan dengan pi. Mana ya tadi ya? Nah ini pitch-nya itu sama dengan PM. Kalau modulnya ketemu 2,5 dikalikan 3,14, ya pitch-nya itu ya kurang lebih sekitar berapa? 8 mili misalnya. Ya, 8 mili. Pitch-nya gigi itu ketemu 8 mili. Anda memilih itu. Kemudian lebarnya di sini ya pitch-nya ketemu misalkan 8 mili, ya di jarak ujung dengan ujung 8 mili, kemudian lebarnya tadi ketemu berapa tadi kalikan 12 modulnya itu. Nah, Anda pilih itu. Nah, kalau Anda kerja di perusahaan disuruh memilihkan gigi ada yang rusak, ya yang Anda tidak tahu itu kan gigi yang sudah ada di mesin itu kan nggak tahu bahannya apa. Mas Anda memilih yang Anda beli itu berbeda bahan, ya itu yang jadi masalah kalau Anda nggak ngitung. Nah, seperti itu. Ya. Ini memeriksa saja, memeriksa kausan gigi ya. Nah, ini bisa Anda pelajari sendiri ya. Nah, contoh 2 ini juga begitu. Ya, diktatnya sudah kita berikan ya. Anda tinggal mengotak-atik ya. Ya ujung-ujungnya selalu begitu. Dimensinya itu. Ya, dengan cara modul. Kita memilih modulnya berapa, kemudian diameternya berapa, lebarnya berapa, udah cukup itu. Nah, ini tugas ya yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nanti kita akan berikan instruksi lagi selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.